Video kali ini Mimin akan rangkum sebuah kisah yang tidak pernah dituliskan dalam buku sejarah. Daripada penasaran, yuk simak videonya sampai selesai. Bermula dari penampakan sebuah rumah di tengah perkebunan dan dihuni oleh anggota keluarga bersama pekerjanya. Mereka semua hidup rukun, damai, makmur, dan sejahtera tanpa harus pusing-pusing memikirkan tagihan listrik maupun tagihan pinjol, karena memang hal itu semua belum ada saat itu. Rumah itu ternyata milik duda beranak 7 yang merupakan veteran perang bernama Benjamin Martin. Awal kisah bermula saat keluarga itu mendapat kiriman COD dari Pak Pos berupa surat kabar. Hingga malam hari, anak-anak Martin dengan sabarnya menunggu izin dari orang tua agar dapat membuka kiriman Pak Pos tersebut. Dan saat izin diberikan, dengan senangnya kedua anak Martin segera membuka kiriman yang mereka tunggu-tunggu. Isi dari kiriman tersebut ternyata adalah undangan dari Dewan Kontinental dan surat kabar yang memberitakan rencana Dewan Kontinental untuk mendeklarasikan kemerdekaan Amerika. Mendengar kabar tersebut, Martin berencana mendatangi Charlestown untuk menghadiri undangan yang dikirim oleh Dewan Kontinental. Dan rencana Martin yang akan pergi keluar kota tentunya disambut gembira oleh anak-anaknya. Namun sebelum lanjut, yuk sama-sama kita dukung channel ini dengan cara menekan tombol merahnya, aktifkan loncengnya, like, share, dan komen. Dukungan para penonton semua sangat berarti bagi Mimin. Bagi yang sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Keesokan harinya, Martin membawa seluruh anak-anaknya menuju Charlestown. Di kota itu, mereka semua disambut ramah oleh Charlotte yang merupakan adik dari mendiang istri Martin. Malam harinya, penduduk Charlestown melakukan aksi demo dengan cara menggantung dan membakar beberapa patung Raja George sebagai bentuk kekesalan mereka. Keesokan harinya, kongres pun diadakan yang dipimpin oleh Kolonel Barwell yang menyampaikan niat untuk merekrut pasukan selama proses kemerdekaan melawan kerajaan Inggris. Namun, gagasan Kolonel Barwell untuk mendapatkan kemerdekaan dengan cara perang ditentang oleh Benjamin Martin. Saat itu, Martin menyampaikan gagasan untuk menggunakan cara diplomasi demi mendapatkan kemerdekaan dari kerajaan Inggris. Namun, Kolonel Barwell menganggap bahwa gagasan dari Benjamin Martin tersebut dianggap konyol dan bodoh karena tidak akan dikabulkan oleh kerajaan Inggris. Namun, Benjamin Martin tetap pada pendiriannya, tidak ingin bergabung dan tidak ingin ikut dalam proses kemerdekaan dengan cara perang. Mendengar ucapan ayahnya itu, anak Martin yang bernama Gabriel meninggalkan ruangan kongres karena merasa kecewa. Ternyata selama ini Gabriel memiliki ambisi menjadi pasukan dan berperang melawan Inggris demi kemerdekaan. Dan pada akhirnya, keputusan kongres memutuskan bahwa perang adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan kemerdekaan. Keputusan kongres tersebut disambut sorak-sorai oleh para penduduk. Lalu, para pasukan kontinental membuka pendaftaran untuk menerima pasukan baru. Tanpa pikir panjang, Gabriel mendaftar untuk menjadi bagian dari pasukan kemerdekaan. Saat itu, Martin tidak mengizinkan anaknya Gabriel untuk ikut dalam perang. Namun Gabriel mengatakan bahwa dirinya kecewa karena ternyata selama ini ayahnya adalah orang yang tidak berprinsip dan bersembunyi di balik keluarga. Akan tetapi, dari tatapan Martin sebenarnya menunjukkan bahwa dirinya khawatir bahwa perang akan membawa dampak bagi keluarganya. Saat itu, Kolonel Barwell meyakinkan Benjamin bahwa anaknya akan langsung berada di bawah komandonya. Berbulan-bulan telah berlalu, Charlestown akhirnya jatuh juga ke tangan Inggris di bawah pimpinan Jenderal Cornwallis dan memaksa para penduduknya untuk meninggalkan kota, sementara Charlotte meninggalkan rumahnya dan pergi menuju perkebunan yang jauh dari keramaian. Perang demi perang antara pasukan kontinental melawan pasukan Inggris terus berlangsung, namun kekalahan demi kekalahan terus dialami oleh pasukan kontinental karena faktor persenjataan. Sementara itu, Gabriel yang telah bergabung dengan pasukan kontinental mendapat tugas khusus dari Kolonel Barwell untuk berangkat ke selatan dan melawan pasukan jubah merah. Beralih ke tempat lain, terlihat Martin yang lagi asik-asiknya menggarap lahan di kediamannya, namun tanpa sengaja ia melihat kedua anaknya berlari menuju sungai. Dan ia dikagetkan oleh teriakan kedua anaknya karena melihat banyak tubuh manusia mengapung di sungai. Merasa hal buruk akan terjadi, Benjamin segera meminta anak-anaknya untuk kembali ke rumah. Namun malam harinya ia melihat banyak kabut asap di lahan pertanian miliknya dan meyakinkan kepada anak-anaknya bahwa kabut itu berasal dari bom yang jaraknya cukup jauh dan mengarah ke tempat lain. Dan apa yang ditakutkan Martin selama ini benar-benar terjadi. Saat itu ia menemukan anaknya Gabriel pulang ke rumah namun dalam keadaan terluka parah.
Saat itu Gabriel mengatakan bahwa pasukannya kalah dengan pasukan jubah merah. Begitupun pasukan kontinental lainnya hancur lebur dengan pasukan Inggris di wilayah lain. Ia berniat menyampaikan pesan ini kepada pasukan kontinental yang tersisa. Di saat bersamaan terdengar suara letusan senjata dari luar, dan setelah diperiksa ternyata pasukan kontinental berhadapan langsung dengan pasukan Inggris 1 lawan 1 di lahan perkebunan miliknya yang menyebabkan banyak tubuh bergelimpangan di mana-mana. Perawatan pun diberikan oleh Martin untuk pasukan yang terluka, baik dari pasukan kontinental maupun pasukan Inggris. Namun sialnya pagi hari, ratusan pasukan Inggris di bawah pimpinan Kolonel Tavington mendatangi kediaman Martin, bermaksud menangkap Gabriel dan akan diberikan hukuman gantung. Sebagai seorang ayah, Martin berusaha bernegosiasi dengan Kolonel Tavington agar anaknya dibebaskan dan mengatakan bahwa Gabriel masih di bawah umur. Namun sialnya saat Gabriel akan dibawa, tiba-tiba anak Martin yang bernama Thomas menyerang pasukan Inggris yang membuatnya harus kehilangan nyawa di tangan Kolonel Tavington. Lebih parahnya lagi, sebelum pergi, pasukan Inggris menghabisi seluruh pasukan kontinental yang sudah tidak berdaya, lalu membakar kediaman Martin dan membawa semua para pekerjanya. Setelah semua pasukan pergi, Martin bergegas mengambil persenjataan yang dia simpan dan telah lama dilupakan, lalu memberikan kepada anaknya Samuel dan Nathan, dan berpesan kepada anak perempuannya untuk pergi ke tempat Bibi Charlotte jika pada malam hari mereka belum kembali ke rumah. Ternyata mereka bertiga pergi mencegat pasukan Inggris yang membawa Gabriel, lalu menempatkan kedua anaknya bersebelahan dan meletakkan senjata di tempat yang berbeda. Setelah memberikan instruksi kepada kedua anaknya, Martin bersiap-siap memberikan kejutan kepada pasukan Inggris. Martin melepaskan tembakan pertama dan disusul kedua anaknya secara bergantian, lalu pergi menuju senapan lain yang ia letakkan di tempat yang berbeda. Aksinya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain membuat para pasukan Inggris kebingungan. Pada akhirnya Martin berhasil menyelamatkan Gabriel dan kembali ke rumah yang telah hangus terbakar dan melakukan pemakaman kepada anaknya Thomas. Kolonel Tavington yang menerima kabar penyerangan terhadap pasukannya segera menemui salah satu prajurit yang berhasil selamat. Dari keterangan prajurit itu didapati informasi bahwa pelakunya hanya satu orang yang mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat cepat, layaknya seperti hantu bukan manusia. Mendengar itu, Kolonel Tavington menjadi terkejut lalu memerintahkan bawahannya untuk melakukan patroli dan jangan sampai berita manusia hantu tersebut tersebar kepada masyarakat. Sementara itu di kediaman Charlotte, Martin berencana berangkat menuju Saint Helena di mana tempat itu merupakan tempat bebas dari perbudakan. Akan tetapi Gabriel berniat kembali kepada pasukannya karena sebenarnya ia adalah prajurit. Sempat terjadi perdebatan antara mereka berdua karena Martin tidak menginginkan Gabriel kembali menjadi pasukan. Namun Gabriel tetap pada pendiriannya yaitu menjadi prajurit dan berjuang untuk meraih kemerdekaan. Namun langkah Gabriel terhenti karena saat itu ia menyaksikan pertempuran besar antara pasukan kontinental dengan pasukan Inggris yang berhadapan secara langsung di sebuah lapangan terbuka. Namun karena pasukan Inggris lebih unggul membuat pasukan kontinental harus menerima kekalahan. Dan saat itu tanpa disadari oleh Gabriel, ternyata ayahnya telah berada di belakangnya. Niat Martin saat itu bukan untuk mengajak anaknya pulang, namun ia sendiri akan ikut bergabung dengan pasukan kontinental dan berjuang bersama Gabriel. Niat Martin untuk bergabung dengan pasukan kontinental dibuktikan dengan menemui Kolonel Barwell, dan saat itu ia melihat sang kolonel sedang pusing karena menerima banyak kekalahan. Namun kehadiran Martin saat itu berhasil membuat sang kolonel tersenyum karena ia yakin bahwa Martin akan membawa perubahan dan semangat baru di dalam pasukan kontinental. Barwell langsung mengangkat Martin menjadi pasukan dengan pangkat perwira lapangan dan diberi tugas untuk memimpin pasukan para milisi. Namun Martin sempat menolak karena milisi adalah pasukan dari petani yang direkrut oleh militer. Untuk menghilangkan keraguan Martin, Kolonel Barwell memperkenalkan Mayor Villeneuve yang akan melatih para pasukan milisi. Sebenarnya Mayor Villeneuve merupakan pasukan dari Prancis yang menjadi sekutu Amerika saat itu. Saat itu, Kolonel Barwell juga menyerahkan Gabriel secara langsung di bawah komando Martin.
Lalu setelah itu, Martin memerintahkan Gabriel untuk merekrut pasukan milisi di pedesaan, sedangkan dirinya akan merekrut di sekitar perkotaan. Akhirnya Gabriel berangkat menuju sebuah pedesaan yang penduduknya sedang berdoa di dalam gereja. Dan saat itu ia mengatakan akan merekrut pasukan milisi untuk bergabung dengan pasukan kemerdekaan. Namun kehadiran Gabriel sempat ditolak oleh pastor dan beberapa orang di tempat itu. Namun salah seorang di tempat itu yang merupakan kekasih Gabriel memberikan semangat kepada orang-orang dalam gereja dengan mengatakan bahwa jadi orang jangan penakut amat. Dan akhirnya satu persatu pria di tempat itu mengajukan diri untuk menjadi pasukan milisi. Bahkan sang pastor yang awalnya sempat menolak akhirnya ikut bergabung dengan alasan bahwa pengembala harus melindungi dombanya dari serigala. Sementara itu, Martin dan Mayor Villeneuve memasuki sebuah bar yang ternyata berisi para preman Cengkareng dan preman Tanah Abang yang memasang muka sangar. Untuk memastikan bahwa dirinya tidak salah tempat, Martin pun mengatakan sebuah kalimat. God save King George! Kalimat itu bermakna hidup Raja George yang sontak membuat seluruh isi di bar tersebut menjadi marah. Dan saat itu Martin yakin bahwa ia tidak salah tempat untuk merekrut pasukan milisi. Akhirnya pasukan milisi pun didapat dan mereka berkumpul di sebuah tempat yang dijadikan sebagai markas utama.